Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wasilaturahmi NIM 1930303041. Hadis 2 angkatan 2019. Dosen pengampu Bapak Muhammad Alfa Nurhayat MPU. Kali ini saya akan mengumpulkan video mengenai tugas akhir semester mata kuliah ilmu fiqhul hadis. Yang pertama, bagaimana status imam muslim dengan muslim lainnya pada kalimat hai kafir. Adapun hadisnya, barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kehati-hatian yang terkandung dalam hadis tersebut itu para ulama pada masa lalu sangat hati-hati untuk memvonis kafir kepada muslim lainnya, karena meskipun dipandang telah menyimpang sangat jauh, Qadli Iyad kitab Asy-Syifa bi-Ta'rif Haqqut al-Mustafa mengutip pandangan ulama bahwa wajib menahan diri dari mengkafirkan para ahli takwil, karena sungguh menghalalkan darah orang yang sholat dan bertauhid itu sebuah kekeliruan. Kesalahan dalam membiarkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Adapun pandangan senada juga dikemukakan oleh Imam Abu Hamid al-Kitab al-Iqtisad fil Iqtiqad, agar menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu. Sesungguhnya menghalalkan darah dan harta muslim yang sholat menghadap kiblat, yang secara jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu merupakan kekeliruan. Padahal kesalahan dalam membiarkan hidup 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Dalam konteks ini juga Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang merupakan dasar keimanan. Yang pertama, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengkafirkannya karena suatu dosa dan tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Sabit bin Ad-Dhahak, Rasulullah SAW bersabda, dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Siapa yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran, maka ia seperti pembunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka ucapan itu akan mengenai salah seorang dari keduanya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, bila seorang mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka pasti seseorang dari keduanya mendapatkan kekafiran itu. Hadis Imam Bukhari. Dan Imam At-Tirmidzi dalam riwayat lain, jika seperti apa yang dikatakan, namun jika tidak, kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendapat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa memanggil seorang dengan kafir atau mengatakan kepadanya hai musuh Allah, padahal tidak demikian halnya, melainkan panggilan atau perkataannya itu akan kembali pada dirinya. Ini menjadi masalah besar. Di balik tuduhan mengkafirkan orang lain itu sesungguhnya terdapat sikap yang dilarang oleh Islam, yakni takabur, ujub, dan merendahkan orang lain. Selain itu juga dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, yang lain salah, paling buruk, yang lain buruk, paling islami, yang lain tidak islami, bahkan bisa jadi merasa paling suci, paling benar sendiri, sehingga surga hanya menjadi haknya. Sikap takfir semacam ini pernah terjadi pada masa lalu dalam sejarah keislaman. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian jadinya perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu adalah akibat dari sikap mengkafirkan orang lain atau takfir.
Semuanya adalah sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita hormati. Namun akibat perbedaan politik dibunuh. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai apa yang dimaksud umatku 73 golongan. Tentu saja yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 72 golongan dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun pecahnya muslim menjadi 73 golongan ini dalam Islam juga disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina faraku dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'i innama amruhum ilallahi summa yunnabi'uhum bima kanu yaf'alun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Dari Abdul Razak Al-Kailani dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Zailani mengatakan, guru para pencari Tuhan menjelaskan golongan yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah, sedangkan 72 dari 73 golongan dalam Islam lainnya adalah sesat. Kemudian sesungguhnya kalian akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya sesat, kecuali satu golongan yaitu Islam dan jamaahnya. Sebanyak 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Nama kelompok tersebut yang pertama Ahlus Sunnah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Jahamiyah, Dirrariyah, Najariyah, dan Kilabiyah. Ahlus Sunnah hanya terdiri dari satu golongan, sedangkan Khawarij ada 10 golongan. Mu'tazilah 6 golongan, Murji'ah 12 golongan, dan Syiah 32 golongan. Sementara itu Jahamiyah, Najariyah, Dirrariyah, dan Kilabiyah memiliki satu kelompok saja, sedangkan Musyabbihah memiliki 3 golongan. Yang terakhir itu mengenai hadis hak muslim terhadap muslimnya. Dari Abu Hurairah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim pada muslim lainnya itu adalah beliau bersabda, apabila engkau bertemu maka ucapkan salam, apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya, apabila engkau dimintai nasihat maka berilah dia nasihat padanya, apabila dia bersilal mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan ya Rabbullah, apabila dia sakit jemputlah ia, dan apabila dia meninggal dunia iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Pengertian hadis yaitu Islam adalah agama cinta dan kasih sayang yang mengajak dan memotivasi umat manusia untuk mewujudkan hal tersebut di antara mereka. Oleh karena itu disyariatkan sebab-sebab yang dapat mewujudkan hubungan mulia itu di antaranya menunaikan kewajiban sosial atau individu kaum muslimin berupa menebarkan salam, mendatangi undangan, saling menasehati, mendoakan orang yang bersin, orang sakit, dan mengantar jenazah. 6 perkara yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk memperhatikan dan mengamalkannya, sehingga Rasulullah jadikan sebagai hak seorang muslim atas muslim lainnya. Dan hak ini adalah apabila bertamu hendaknya ia memberi salam kepada saudaranya dan saudaranya tersebut menjawab salamnya, sehingga terwujud persaudaraan saling cinta di antara mereka.
masuk surga sampai beriman dan tidaklah beriman hingga saling mencintai, maukah engkau aku tunjukkan pada suatu yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai. Tebarkan salam. Hadis riwayat Muslim. Jelaslah menebarkan salam